Di sini ada karena saya membahas sebuah tema tentang komunitas, maka yang saya masukkan ke dalam kurikulum vitae saya adalah pengalaman-pengalaman saya berkomunitas. Ada yang formal dan informal, serta tidak lupa saya sertakan kontak adres saya. Tadi kita sudah melihat sebuah video mengenai bagaimana fakta-fakta luar biasa tentang seekor binatang yang kecil namanya semut. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan sharing dengan berjudul Belajar Berkomunitas dari Semut. Saya punya sebuah quote ini berasal dari buku terlaris sepanjang masa. Bunyi quote ini adalah begini: hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Saya percaya teladan komunitas ideal adalah semut. Dan quote yang tadi saya bacakan berasal dari Amsal 6 ayat 6. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa ya saya membawakan sharing tentang temanya ini gitu ya? Suatu hal yang mungkin kok binatang yang dibahas ya? Karena saya mengalami sepanjang hidup saya 23 tahun manusia tidak dapat hidup sendiri. Dan saya yakin kita semua adalah anggota sebuah komunitas. Yang sederhana, komunitas keluarga. Keluarga adalah sebuah komunitas. Dan saya juga melihat teman-teman ada di sebuah gereja Katolik. Gereja Katolik pun komunitas. 23 tahun hidup saya mengenal 3 buah komunitas yang sungguh mengubahkan pandangan saya akan hidup saya dan mengubahkan Gladys yang ada, yang dulu menjadi Gladys yang sekarang. Masih tampak kecil, cuman banyak pikiran saya yang terbuka. Siapa saja komunitas tersebut? Komunitas pertama adalah komunitas Tritunggal Maha Kudus. Saya sudah berpartisipasi dalam komunitas tersebut kurang lebih 6 tahun. Apa yang saya peroleh dari komunitas tersebut? Saya memperoleh pengalaman yang banyak, pembelajaran mengenai iman Katolik. Saya mengenal kekayaan gereja kita, dan yang terlebih lagi, saya mengalami yang namanya suka dan duka berkomunitas. Komunitas yang kedua. Komunitas yang kedua ini bernama PASUS. Singkatannya bukan kata suami istri, tapi pembinaan khusus. Komunitas ini komunitas kecil yang ada di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, seperti sebuah sel di dalam tubuh manusia. Apa yang saya dapat dari komunitas ini? Saya mendapatkan sebuah pengalaman dahsyat, di mana saya boleh merasakan tinggal di dalam sebuah komunitas yang bertumbuh. Dan komunitas yang terakhir, komunitas yang lebih dahsyat lagi. Komunitas ini adalah komunitas semut. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya bisa kenal komunitas semut ya? Jadi ceritanya waktu dulu ketika saya di dalam komunitas PASUS ini, kebetulan di sini kita belajar dibilang untuk menjadi seorang pengajar, seorang pembawa renungan atau membawakan sesi. Waktu itu diberikan tugas untuk memikirkan sebuah sesi tentang komunitas. Entah mengapa malam-malam nih, biasanya Madida tuh sebenarnya munculnya tengah malam. Lagi nggak bisa tidur, tiba-tiba otaknya jalan terus mikir gitu ya. Kepikiran sih binatang kecil ini nih, si semut. Setelah dipikir-pikir, ternyata ini komunitas yang sangat luar biasa, yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Menurut saya akan luar biasa. Dengan tema ini saya tergelitik mencari lebih jauh mengenai semut. Hingga saya membuat sebuah artikel mengenai
binatang kecil ini salah satu tugas mata kuliah saya. Makanya kenapa saya bisa menunjukkan fakta-fakta Pak Semut, karena saya mencari tahu. Dan ketika saya tahu, saya bisa mengatakan, wah. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari komunitas kecil ini? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau semut boleh ngeluh, apa yang akan dikeluhkan? Mungkin saudara Ivan yang sudah senyum-senyum di sana tuh gitu. Yang ganteng. Satunya cuma satu. Apa? Satunya cuma satu. Satunya cuma satu. Loh. Satunya cuma satu, tapi kan cuma untuk satu komunitas, nggak untuk semua komunitas. Satunya cuma satu. Oke. Terima kasih, jawabannya sangat menarik. Saya juga mungkin jadi terpikirkan ya. Coba yang dari perempuan ya, adiknya siapa tahu ya. Lebih jawabannya lebih benar. Saudari Lavina yang cantik. Kira-kira apa yang akan dikeluhkan oleh semut? Kayaknya nggak ada deh. Bagus. Kenapa gue lebih kecil? Kenapa Kayaknya gue nggak pernah masuk. Tidak pernah mengeluh. Benar. Saya juga berharap itu semua tidak pernah mengeluh. Tapi sayang, bukan itu. Yang akan semut keluhkan adalah no one ever listen to me. Kok nggak ada sih yang pernah dengerin aku? Iya, emang kita nggak bisa dengar suara semut, dan semut juga tidak bisa mendengar suara kita. Kalau semut bisa berbicara, pasti di depan ini bukan medis, tapi seekor semut. Yang berbicara, yang sharing tentang komunitas. Jadi, teladan pertama adalah komunikasi. Tadi kita sudah mendengarkan dan melihat sebuah video tentang storytelling kan. Saya juga punya sebuah cerita nih malam hari ini buat teman-teman semua. Kebetulan ceritanya ini berasal dari saudara kita umat Islam. Jadi ceritanya suatu hari ada seorang nabi lagi berdoa, biasanya nabi kalau nggak punya doa ngapain sih? Ya berbuat kali ya, atau enggak bersemedi. Ketika dia sedang hening, tiba-tiba datang seekor semut. Dan apa yang semut itu lakukan? Dia menggigit nabi itu. Nabi ini marah, saking marahnya dia katakan kepada umat-umatnya, umatku, mari kita bakar rumah semut yang menggigit saya lagi. Tapi apa yang terjadi? Wahyu Tuhan turun pada nabi tersebut. Dan apa yang dikatakan wahyu tersebut kepada nabi itu? Dia berkata, apakah karena seekor semut menggigit engkau, maka kamu mau membinasakan satu bangsa yang bertasbih kepadamu? Well, kita lihat semut tidak hanya berkomunikasi atas sesama semut, tapi dia juga berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dalam komunitas, kita juga tidak hanya berkomunikasi dengan sesama anggota, tapi kita perlu berkomunikasi juga dengan Tuhan. Dan yang lebih penting, kita berkomunikasi di antara komunitas. Ini diambil dari Al-Quran 27 ayat 18. Ceritakan. Lalu, teladan apa lagi ya kira-kira yang ingin semut bagikan melalui liris kepada teman-teman semua? Ini sebuah gambar yang sangat menarik yang diambil oleh seorang pria yang sangat ganteng dan sangat berbakat dalam bidang fotografi. Saya nggak bisa mengambil wajahnya karena emang betul orangnya juga ada di sini nih. Ini diambil oleh saudara Ivan yang ada di sebelah kanan saya. Karena memang yang tulisannya itu yang menarik. Bukan maksudnya foto yang nggak menarik ya, foto juga sangat menarik. Karena saya melihat apa? Kenapa Ivan mengambil gambar ini dan kenapa dia memasukkan kata-kata tersebut? Karena saya yakin Ivan pun melihat, dan saya percaya teman-teman semua juga tahu. Kayak kita nggak pernah deh melihat ada satu semut menemukan satu toples gula, terus dia makan sendirian. Padahal kalau dia tahu itu banyak jumlahnya, kan dia nggak usah nyari makanan lagi. Tapi dia selalu membagikan apa yang dia peroleh kepada teman-temannya. Di sini Ivan bilang, foto adalah berbagi. Tapi yang saya ingin berikan kepada teman-teman semua pada malam hari ini, semut mau mengajarkan kita
sharing is love. Sharing adalah sebuah ungkapan kasih. Mungkin teman-teman bertanya, apa ya yang bisa saya bagikan dalam sebuah komunitas? Jawabannya banyak sekali. Kita bisa memberikan pujian, kita bisa memberikan ide, kita bisa memberikan sebuah gagasan, memberikan kritik, memberikan saran, memberikan evaluasi. Kita lihat, share day adalah sebuah sarana untuk berbagi. Di sini yang ditekankan adalah kita berbagi inspirasi, kita berbagi passion, kita berbagi ilmu. Tapi sharing adalah sebuah tanda kasih. Jika seorang yang tidak memiliki kasih, tidak mau berbagi, pasti dia tidak akan bisa hadir di tempat ini. Dan saya percaya teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang tahu kasih. Contoh ini mungkin ya, ya dong. Komunikasi dan pentingnya berbagi. Tapi ada satu buah teladan lagi, sebuah teladan yang saya percaya sangat membahagiakan seluruh anggota komunitas. Dan apakah itu? Saya tahan kalian untuk berpikir dulu sebentar. Saya bertanya, saya mau tahu, teman-teman ada yang tahu nggak asal gambar itu di depan ini? Siapa tadi jawab? Felix dan Ernest. Oh, ya. Betul. Ada yang tahu namanya apa? Ini sebuah sarang semut di Papua, namanya musamus. Tingginya bisa mencapai 3 meter dan sangat keras, bahkan manusia bisa duduk di atasnya. Dan tim ini dibangun bertahun-tahun oleh seekor sekelompok komunitas semut yang sangat kecil. Teladan ini bernama kerja sama. Kalau kita lihat di dalam faktanya, semut itu udah punya job desk masing-masing kan? Ada yang jadi apa tadi? Ratu ya. Kerjanya ngapain? Ngelahirin, berkembang biak. Terus kalau tadi kita baca, ada yang menjadi penjaga sarang. Dan yang terakhir pekerja yang mencari makanan. Mereka punya tugas masing-masing. Tapi mereka bersatu di dalam kerjasama untuk menjadikan semut sebuah populasi yang lebih besar dari orang-orang Cina. Mari kita saksikan bersama-sama sebuah video. Creatures that were once living on the forest floor now need to find other ways of getting around during the flood. The busy life of a fire ant colony has to carry on regardless. By linking legs, the worker ants create a living raft, supported by the surface tension of the water. Free now to move through the forest, these vicious stingers make the most of the flood. They use it to spread to other parts of the Amazon. On this lifeboat, the queen and her young need to be kept safe and dry. But there's no getting away from hungry fish. Once in the open river, they are at the mercy of the current and unpredictable waves.
If they're lucky enough to hit land, the soggy ants disentangle and disembark, unloading the family as they go. After a little toweling off, the worker ants soldier on, carefully guiding their queen to safety. Sebuah video yang sangat luar biasa. Nothing is impossible dengan sebuah kerjasama. Hari ini sebuah pembelajaran kita 3 hal: komunikasi, prinsip berbagi, dan kerjasama. Dan satu hal lagi, saya mau mengajak semua teman-teman, dimanapun kalian berkomunitas, komunitas apapun yang kalian ikuti, mulai dari sekarang berjagailah komunikasi satu sama lain, dan juga dengan Tuhan dan antar komunitas. Terapkan prinsip berbagi hal-hal positif. Itu akan sangat membantu, akan sangat membangun. Manusia umumnya senang dipuji, tapi kikir memuji. Dan saya percaya kita di sini semua adalah tokoh kasih, dan kita bukan orang kikir. Kita orang yang sangat mau berbagi hal-hal positif buat teman-teman kita. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama mewujudkan suatu hal yang mustahil menjadi nyata dengan kerjasama. Semut bukan hanya sekali disebutkan dalam Alkitab, dia disebutkan 2 hal. Terdapat di ayat Amsal 30 ayat 24-25. Ada 4 hewan terkecil di dunia namun sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tapi menyiapkan makanan untuk di musim panas. Terima kasih teman-teman, semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati.